Nama saya Rio Andriansa dengan NIM 11780300158. Hari ini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia yang saya ketahui bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mengenyam bangku pendidikan selama 12 tahun. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 penyelenggara pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini seperti pada umumnya, yaitu dilaksanakan di sekolah pada umumnya. Pendidikan formal ini mempunyai tingkatan dari mulai tingkat dasar hingga tingkat yang paling tinggi, yaitu universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini banyak terdapat pada usia dini dan juga usia dasar. Contoh dari pendidikan non-formal ini, tempat pengajian Al-Quran di setiap masjid, sekolah mingguan di gereja, bahkan ada juga bimbingan belajar atau kursus. Dan yang terakhir, pendidikan informal. Pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang dasar atau basic dari semua pendidikan, karena pendidikan informal ini dimulai dari keluarga kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Landasan sistem pendidikan di Indonesia. Landasan sistem pendidikan di Indonesia sudah jelas bahwa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada juga undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1, di dalamnya mengenai ketentuan umum, visi dan misi, serta strategi dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Berikutnya, pasal 2 mengenai hal dasar dalam pendidikan nasional ini. Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan dalam pendidikan nasional. Pasal 4 mengenai prinsip serta penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Berikutnya, pasal 5 hingga pasal 11 mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam sistem pendidikan nasional ini. Berikutnya, pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan layanan khusus dalam pendidikan nasional. Dan yang terakhir, pasal 34 mengenai wajib belajar untuk seluruh warga negara Indonesia. Permasalahan mengenai sistem pendidikan di Indonesia begitu banyak. Salah satu contohnya, pendidikan yang masih belum relevan. Dalam hal ini, bermaksud bahwa masih banyak sistem pendidikan Indonesia yang belum menghasilkan lulusan yang sesuai dengan sektor pembangunan, baik itu produksi, jasa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada setiap tahunnya selalu terjadi penumpukan ketenaga kerjaan. Adapun solusi atau pemecahan masalahnya, yang pertama, lembaga pendidikan harus meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, sistem pendidikan harus menghasilkan lulusan yang siap pakai, bukan siap untuk berkembang. Dan yang terakhir, peta kebutuhan ketenaga kerjaan harus dijadikan atau digunakan sebagai pedoman oleh lembaga pendidikan dalam menyusun programnya. 8 standar pendidikan, yaitu merupakan minimal mengenai sistem pendidikan di Indonesia. 8 standar tersebut, yang pertama, standar isi. Standar isi merupakan komponen, materi, dan tingkat kompetensi. Contoh dari standar isi yaitu kerangka dasar-dasar dan kurikulum sebagai belajar dan juga kalender akademik di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, standar proses. Di dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem pendidikan. Contoh dari standar proses, contohnya dalam kegiatan
belajar mengajar bisa dilakukan dengan cara interaktif, partisipasif, yang berdasarkan standar kompetensi kelulusan dari sistem pendidikan. Yang ketiga, standar kompetensi kelulusan. Dalam hal ini merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan kelulusan yang terbagi atas kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan di dalam pendidikan. Yang keempat, standar pendidikan dan ketenaga kerjaan. Hal ini merupakan kriteria pendidikan dalam kelayakan fisik, mental, serta pendidik dan jabatannya. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Dalam hal ini menyangkut tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus ada di pendidikan di Indonesia. Berikutnya, standar pengelolaan. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam kegiatan pendidikan, dari mulai tingkat daerah hingga tingkat nasional. Berikutnya, standar pembiayaan. Dalam hal ini merupakan aturan yang mengenai komponen dan besarnya biaya operasional dalam pendidikan di setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Di dalam hal ini mengenai segala mekanisme, prosedur, instrumen penilaian, dan mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Dalam hal ini, kebutuhan pendidikan ada pada kemampuan bangsa kita sendiri. Sebuah pendidikan itu merupakan transmisi, transaksi, dan transformasi budaya. Pondasi kearifan lokal berada pada nilai budayanya yang kita miliki. Ada istilah yang disebut cultural determinism, yang artinya budaya masyarakat akan ditentukan masyarakat itu sendiri. Contoh dalam hal ini, menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan belajar mengajar bagi orang Sunda, karena hal ini merupakan pendidikan yang mengembangkan kearifan lokal di dalam sistem pendidikan. Mengenai fenomena sekolah SMK yang begitu banyak atau menjamur pada saat ini, menurut saya hal itu setuju saja. Sebab jika dilihat dalam sistem pendidikan pada sekarang ini, salah satu permasalahannya yaitu banyaknya penumpukan lulusan dari sekolah. Oleh sebab itu, dengan adanya sekolah SMK ini akan menjamin banyak sekali lulusan dari sekolah yang siap pakai, bukan siap berkembang lagi. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu langkah awal dari pemecahan masalah dari adanya sistem pendidikan yang masih belum relevan sehingga terjadinya penumpukan ketenaga kerjaan. Thank you for nice attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.